Jadi tolong mohon dijaga lisannya. Dan saya harus menjelaskan, di dalam PSHT itu tidak ada ajaran ilmu hitam, ya, ilmu sihir, bahkan ilmu kebal. Bila perlu ruqyah saya. Ya, kalau menurut Anda PSHT itu ada ilmu hitamnya, ruqyah saya. Dan kalau Anda pengen buktikan 2 kali pukulan langsung masuk rumah sakit, ya saya pengen melihat dengan mata kepala langsung juga, ya. Semua kawan-kawan yang sahabat yang saya muliakan, bila mana ada dalam video-video saya sebelumnya yang alhamdulillah sudah saya hapus, dan mohon maaf karena kesalahan secara sadar, ya, ataupun saya khilaf memang tidak sengaja, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, ya, sahabat Denny WW, di kesempatan kali ini saya akan membuatkan konten klarifikasi, ya. Tapi sebelum itu, banyak juga yang berkomentar, Mas Denny pakai lipstick ya? Enggak, ini adalah alami, ya. Nggak ada pakai lipstick, ya, mungkin karena warna pencahayaannya atau warna filternya jadi kelihatan lebih cerah, ya. Tapi saya nggak pakai lipstick, ya teman-teman. Kayak waria aja nih. Oke, kembali lagi ke konten, ya. Di konten kali ini saya akan mengklarifikasi atau menjelaskan, ya, yang dimana kita baru menonton di suatu channel YouTube, ya. Mungkin ini dari oknum juga, ya, oknum peruqyah, ya, oknum peruqyah. Dan ini baru kita baca, baru kita tahu ada konten seperti ini dan menjelaskan suatu hal yang gak enak didengar, sehingga semuanya jadi pada marah, ya. Saya tidak akan beritahu orangnya siapa, dan mungkin mukanya akan saya blur juga nanti karena privasi dia. Tapi di sini saya akan menjelaskan secara umum, ya, penjelasan saya ini secara umum. Nah, di konten ini judulnya tuh udah membuat sakit hati sekali. Judulnya musnahkan perguruan silat Setia Hati dengan ruqyah syariah. Nah, jadi judulnya aja sudah setia hati. Hati-hati buat Bapak, ya. Tolong dijaga lisannya. Setia hati itu sangat luas sekali, ya. Setia hati Trate, setia hati Winongo, setia hati organisasi, ya, bahkan banyak lagi aliran setia hati, ya. Jadi sangat luas sekali. Jangan bilang setia hati, karena yang sakit bukan cuma satu orang, ya, bahkan banyak orang. Nah, di sini caption dari videonya adalah perguruan silat Setia Hati adalah salah satu ilmu bela diri atau pencak silat Nusantara, namun yang kita kecewakan, PSHT ini menganut ajaran tenaga dalam ilmu hitam atau ilmu sihir, entah itu semua atau sebagian saja, wallahu alam. Nah, jadi yang perlu saya garis bawahin adalah, namun yang kita kecewakan PSHT ini, ingat Pak, PSHT ini itu sudah menyebut organisasi, ya, menganut ajaran tenaga dalam atau hitam, ya. Jadi saya bahas dulu yang di atas ini. Di dalam PSHT itu tidak ada ajaran ilmu kebal, ilmu hitam, atau ilmu-ilmu apapun itu, ya. Yang ada kita diajarkan bela diri, persaudaraan, keesahan, ya, rohani di sana. Jadi tidak ada kita diajarkan hal-hal yang seperti sesat kayak ini, ya. Itu nggak ada, tidak ada sama sekali, ya. Lanjut lagi, pengalaman saya ketika dipilih sebagai perwakilan tapak suci bela diri silat di Camplong untuk turnamen pencak silat IPSI di Lamongan dan Sampang. Ketika berhadapan dengan musuh, alhamdulillah hanya 2 kali sentuh atau 2 kali pukulan, musuh ini jatuh dan tidak berdaya atau masuk rumah sakit. Nah, mungkin Bapak ini pernah ikut tapak suci atau anggota tapak suci, ya. Saya tidak mempermasalahkan itu karena memang organisasi perguruan tapak suci itu memang bagus, ajarannya bagus, ya.
Tapi yang jelek adalah oknumnya. Saya membahas adalah oknum tersebut. Kalau tapak sucinya itu memang bagus. Semua aliran bela diri, perguruan pencak silat semuanya pasti mengajarkan suatu hal yang baik. Jeleknya adalah diri kita pribadi, Pak. Nah, video ini beredar di grup-grup PSHT. Banyak yang marah ya. Di sini saya mau menengahin dan saya mau menjelaskan juga. Bahkan saya komen di video Bapak itu. Ya, saya komen di sini cukup panjang ya, kepotong mungkin komentar saya. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak. Jangan asal ngomong masalah perguruan setia hati. Bahkan Ustadz pun juga banyak ikut. Perukiah pun juga banyak ikut PSHT. Dalami dan cari tahu dulu. Jangan semua Anda tembak rata. Bagus tidaknya itu tergantung orangnya. Setiap organisasi selalu mengajarkan hal yang baik. Misalkan yang belajar ilmu sihir itu muslim, terus apakah Anda menyalahkan agamanya? Tentu tidak kan, salahkan orangnya, bukan agamanya. Jadi saran saya, hati-hati dengan lisan. Saya siap Anda ruqyah kapanpun. Kalau Anda pikir semua anggota setia hati itu mempelajari ilmu hitam, ya tolong jangan memfitnah. Saya komentar, dan banyak juga dari PSHT juga banyak yang komen. Saya takut ini akan berkepanjangan, saya berkomentar ya. Dan video tersebut dihapus. Video ini dihapus ya. Dihapus cuman nggak ada balasan, maksud saya tuh ada balasan ya. Jadi enak, ada obrolan. Nah, di sini saya komentar lagi di video terbarunya. Video maksudnya dia ini upload udah lama, cuman kita baru tahu aja, baru kelihatan. Saya komentar di video terbaru ya, Pak, mohon diklarifikasi kalau kata Bapak PSHT itu ilmu hitam ya, ilmu sihir. Dan juga saya pengen ketemu Bapak. Kata Bapak dia pernah ikut turnamen, dalam 2 kali sentuhan lawannya masuk rumah sakit. Ya saya pengen nyobain aja gitu. Mungkin saya bisa belajar sama Bapak gitu kan. 2 kali sentuhan langsung masuk rumah sakit gitu. Nah, saya komen dan semua videonya dinonaktifkan komentar. Nah, di sini saya tidak menjelekkan siapapun itu, bukan ustadznya, bukan perukiahnya, tapi yang saya tujukan adalah oknumnya. Nah, saya juga menjelaskan kalau banyak juga ustadz-ustadz yang ikut PSHT, perukiah yang ikut PSHT ya. Saudara saya, Ustadz Abdul Khair itu adalah seorang ustadz ya. Mas Ali seorang ustadz, dan mereka adalah perukiah juga. Bahkan banyak sekali ustadz-ustadz yang mungkin pengetahuannya lebih dari Bapak yang ikut PSHT juga banyak juga. Jadi tolong mohon dijaga lisannya. Dan saya harus menjelaskan, di dalam PSHT itu tidak ada ajaran ilmu hitam ya, ilmu sihir, bahkan ilmu kebal. Saya selalu menjelaskan ya, saya pun main golok pun terluka nih, berarti saya nggak kebal dong. Kalau saya kebal nggak terluka, saya kena golok itu sudah berapa jahitan. Nah, saya juga menjelaskan kalau di PSHT itu tidak ada ilmu kebal, tidak ada ajaran seperti itu. Kalau kita dibacok tetap luka ya, tapi bagaimana kita diajarkan cara menghindar, cara menangkis, cara mengurangi rasa sakit ya. Rasa sakit tetap ada pada saat dipukul, cuman kita bisa mengatasi bagaimana mengurangi rasa sakit tersebut. Yang pasti di dalam PSHT itu adalah dasarnya itu persaudaraan. Makanya di mana-mana mereka selalu kompak. Ya, kadang juga ada yang memanfaatkan juga persaudaraan tersebut, tapi di luar itu sisi persaudaraannya sangat kuat ya. Jadi memang sangat kuat sekali, makanya saya takut berkepanjangan buat Bapak ini ya. Setelah itu video dihapus, komentar dinonaktifkan ya. Sebenarnya nomornya para orang itu sudah banyak, nomornya udah di-share di grup-grup. Cuman takutnya ini melebar ya. Saya juga nggak akan menampilkan nomornya. Siapa Bapak ini juga, karena privasi juga, dan beliau sudah membuat video permintaan maaf. Kata dia yang salah itu adalah individu. Nah, videonya seperti ini. Beberapa bulan yang lalu saya posting video mengenai perguruan pencak silatnya Setia Hati kalau nggak salah. Tidak ada yang salah dengan PSHT, yang salah kita sendiri. Apapun nama perguruannya, PSHT, Tapak Suci, Perisai Baja, Naga Hijau, semua perguruan yang memiliki kepada tipsi, ada di turnamen, perlombaan dan lain sebagainya, semuanya baik. Bela diri apapun itu bentuknya, semuanya baik.
Yang salah kita, yang bertentangan adalah, ya, ini tidak ada hubungannya dengan nama perguruan. Yang salah kita sendiri, ya, menimba ilmu kekebalan. Ada orang yang, maaf, bukan orang yang ikut bela diri pun ada yang menuntut ilmu kekebalan, ilmu keselamatan, ilmu tenaga dalam, apalah kan segala macam. Ada, itu orang yang ikut bela diri. Nah, kalau dia ikut bela diri, yang salah bukan bela dirinya, tetapi orangnya. Semua, saya termasuk orang yang belajar perisai baja, tapak suci, naga hijau, ya, yin lau yin, saulin, ya. Juga pernah ikut turnamen di Lamongan dan di Sampang. Semua baik, bela diri namanya. Ya, manusia wajib, ya, menjaga dirinya, haknya dijaga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah sabdanya, ar-rajul qawi ahabba ilallah minar rajuli ad-dha'if. Laki-laki yang kuat lebih dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu wa ula daripada orang yang lemah. Baik, semua kawan-kawan yang sahabat yang saya muliakan, bila mana ada dalam video-video saya sebelumnya yang alhamdulillah sudah saya hapus dan mohon maaf karena kesalahan secara sadar, ya, ataupun saya khilaf memang tidak sengaja, wallahu a'lam, hari itu saya mohon maaf, ya. Dan yang tersinggung hatinya ataupun mengurangi, entah itu saya menyebutkan nama perguruannya, itu kesalahan saya, mohon maaf. Semua benar, semua baik, ya. Jangan tuh katakan atas kritikannya, alhamdulillah baik semuanya dan kami terima, barakallahu fikum, semoga Allah berkahi kita semuanya, ya. Apapun bentuk jenis perguruannya, apapun nama perguruan silatnya, bela diri apapun itu, semua baik saja. Yang salah kita sendiri, ya, itu saja sebenarnya. Maksudnya salah sendiri, ya, karena kita menuntut ilmu kesyirikan, menuntut ilmu hitam atau ilmu ilmu-ilmu yang tidak sepantasnya kita pelajari, yang mensekutukan Allah, itu yang salah, ya. Dan ini tidak ada hubungannya dengan perguruan, ya. Barakallahu fikum, itu saja yang bisa kami sampaikan. Maka mari kita sama-sama belajar bela diri. Saya termasuk pelatih juga, dulu pernah berlatih, ya. Walaupun bukan status pendekar, ya, bukan. Saya hanya membimbing saja, atau ya seperti itulah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu adalah cuplikan dari video tersebut, ya. Saya blurkan mukanya, ya. Saya juga kasihan, nggak mau juga melihat dia, nanti takut diteror orang. Tapi ini adalah pembelajaran bagi kita semua, supaya kita lebih berhati-hati lagi kepada lisan kita, ya. Karena dengan ucapan seperti itu membuat hati kita bisa menjadi sakit, ya. Ini saking cintanya saya ikut komen, dan saya sedih ketika organisasi saya itu dibilang belajar ilmu hitam, padahal di konten saya selalu menjelaskan di PS1 itu tidak ada ilmu kebal. Rasulullah saja nggak ada ilmu kebal, ya, dipukul aja tetap terluka, masa kita manusia biasa ada ilmu kebal gitu. Jadi kita tetap percaya sama Tuhan, ya, kita tetap percaya sama Tuhan. Nah, beliau sudah mengklarifikasi di videonya, tapi ada juga yang masih kurang puas, harus dia membuat surat segala macam seperti itu, ya. Ya, semoga beliau minta maaf dari hatinya, ya. Dan ini pembelajaran buat Bapak dan juga bagi semuanya, ya. Ya, mungkin ada dari beberapa oknum bela diri yang belajar ilmu seperti itu, tapi jangan salahkan perguruan atau organisasinya, salahkan orangnya, jangan dibawa-bawa. Saya tahu masa PS1 banyak mungkin mau clickbait atau gimana, ya, tapi itu salah banget, ya. Penyampaiannya sangat salah banget dan bisa berakibat fatal, saya takut, ya. Dan ini salah sekali, ya, salah sekali. Mungkin ini pembelajaran bagi kita semua, ya, lebih berhati-hati lagi sama lisan. Saya juga mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan di sini ada yang salah, ya. Mohon dimaafkan, boleh dikoreksi juga, ya. Intinya kita belajar pencak silat itu belajar lebih baik, bukan belajar menjadi sakti, ya.
Dan siapapun itu, setiap orang pasti ada kesalahan. Saya juga banyak kesalahan. Dan ini tadi kita harus lebih hati-hati tadi. Ya, lihat dulu apa yang mau kita bahas. Berbahaya tidak ya. Karena kalau sudah menyangkut organisasi, yang sakit bukan cuma satu orang. Kalau mungkin Bapak bilang saya, ngatain saya, mungkin cuma saya yang sakit hati. Tapi kalau bahasnya organisasi, banyak sekali orang yang tersakitin dan tidak terima. Ya mungkin kayak saya, kalau sudah klarifikasi selesai. Ada juga yang nggak terima kan, setiap watak beda-beda. Nah, saya malah pengen ketemu sama Bapak ini. Ya, pengen ketemu, pengen ngobrol langsung. Bila perlu, ruqyah saya. Ya, kalau menurut Anda PSAT itu ada ilmu hitamnya, ruqyah saya. Dan kalau Anda pengen buktikan 2 kali pukulan langsung masuk rumah sakit, ya saya pengen melihat dengan mata kepala langsung juga ya, karena saya orangnya penasaran. Mungkin itu saja ya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua menjadi manusia yang lebih baik lagi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam saudaraan, bye bye.